Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. Be glorified in everything we do. Yes, Lord. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom seluruh warga kerajaan. Kita tahu goal daripada para pemimpin yaitu maturity, full maturity daripada orang-orang yang mereka bina. Dan kita melihat dalam kehidupan seorang yang masih muda yaitu Samuel. Samuel diserahkan ibunya karena janji pada Tuhan, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Dan dia hidup pada zaman yang mirip dengan zaman kita sekarang. Ayah daripada Samuel punya wanita idaman lain. Jadi tidak ada contoh yang baik di rumahnya. Dia is fatherless sebetulnya. Ada bapak tapi nggak berfungsi sebagai bapak. Lalu kemudian dia ditaruh di kemah suci yang ada di Silo waktu itu. Dan Eli menjadi imam besar. Dan kedua putranya betul-betul bukan pendeta tapi preman, saudara ya. Bagaimana justru dia melihat kenajisan di depan matanya. Tapi Samuel yang murni ini, dia sama sekali tidak terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Banyak anak-anak muda berkata, Pak, kalau seandainya saja keadaan itu semuanya baik, pendeta-pendeta kasih contoh, para majelis, para pemimpin memberikan teladan, kami bisa jadi mengikut Tuhan lebih baik. No, dengarkan baik-baik. Di dalam 1 Samuel pasal 3,
Samuel makin besar. Samuel grew. Grew di sini adalah gadal. Gadal itu bukan cuma besar, bukan big, tetapi sebetulnya agung, ya. Dia bertumbuh secara yaitu makin baik. Dan yang ini luar biasa. YHWH Tuhan menyertai dia. Dan ini jaminan, tidak satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Samuel yang makin besar itu, apa yang dia katakan itu terjadi. Maka tahulah, kita tidak usah promosi, ya. Seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, dari Dan sampai Beersheba. Kalau Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, begitu ya. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Pasal 4 ayat 1 mengatakan dengan jelas bagaimana perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. He is a real influencer. Bukan melalui YouTube, bukan melalui followers, tetapi melalui kehidupannya. Bagaimana kita lihat peranan pada Hana, ibu daripada Samuel. Waktu dia memenuhi janjinya diserahkan Samuel pada Tuhan. Dan anak itu masih sangat kecil. Sangat kecil, baru disapi mungkin di usia 5-6 tahun. Dan dia ditaruh, yaitu di bawah asuhan daripada Eli, imam besar yang lemah itu, ya, yang tidak berani negur anaknya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibunya membawakan pakaian imam, efod, mulai dari extra small, small, medium, large, saudaraku. Dan demikian itu gambaran pertumbuhan dari bayi, jadi anak-anak, orang muda, dan jadi dewasa. Neaniskos artinya jadi pater, jadi bapak-bapak. Dan demikian juga pertumbuhan rohani anak-anak kita. Karena itu saya berkata pada para orang tua, apa yang Anda ajarkan di kemah Anda, itu lebih penting daripada pelayanan mereka di kemah Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda tanamkan, yaitu sesuai firman Tuhan, dalam Amsal 22 juga bagaimana apa yang kamu ajarkan sampai tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Mungkin hari-hari ini ada anak-anakmu yang sedang menyimpang. Percayalah, apa yang kamu tanamkan tidak akan kembali sia-sia dan pada waktu tidak akan kembali pada Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau anakmu itu bertumbuh banyak sekali, orang tua memperhatikan anak yang lagi ngaco, anak yang lagi baik yang ada di rumah itu. Itu saudaraku akan seperti Samuel, akan dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan dalam bulan ini mari kita kembali memperhatikan pendidikan anak-anak kita sejak usia dini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali berjumpa dalam ibadah online kita di pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan selamat pada saudara semua yang sampai hari ini terus mendukung keluarga rohani lewat QR Code Peduli Keluarga Rohani selama masa pandemi. QR Code Peduli Keluarga Rohani sengaja kami tampilkan terus selama ibadah online karena terbukti sangat menolong keluarga rohani yang terdampak secara langsung atau tidak langsung pandemi COVID-19. Kemudian, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja sengaja mengambil kebijakan tidak mempublikasikan bila ada jemaat yang terpapar COVID-19 dengan pertimbangan pertama, privasi yang bersangkutan. Yang kedua, kami himbau jemaat semua taat prokes atau protokol kesehatan. Kami himbau supaya jemaat tidak saling mengunjungi kecuali ke kantor atau tempat kerja dan atau ada urusan yang urgent. Jadi tidak ada yang ditakutkan bila ada jemaat yang terpapar COVID-19. Karena kita kan tidak keluar rumah. Jadi Bapak Ibu, ayo kita disiplin protokol kesehatan. Nah, kalau olahraga boleh. Tapi jangan berkelompok, satu keluarga saja ya. Pak Herol pun masih terus berolahraga. Nah, beliau itu disiplin olahraga seminggu bisa 3 kali ya. Tapi dengan keluarga saja, tidak kumpul dengan yang lain. Jadi sekali lagi ya, olahraga itu boleh, tapi dengan keluarga. Nggak usah kumpul-kumpul dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama menjaga diri kita masing-masing, juga menjaga keluarga dan menjaga orang lain dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sekarang kita akan memulai ibadah online kita. Mari Bapak Ibu fokus kepada Tuhan karena kita sedang beribadah. Oleh sebab itu, ikutilah semua rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Duduk di tempat yang nyaman bersama keluarga dan miliki hati yang respect kepada Sang Raja. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pipiku berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah
berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya. Masuki tahun yang baru 2021, saya percaya kita sedang merindukan hal yang baru, harapan-harapan yang baru. Dan tentunya kita menginginkan supaya mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan. Dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Anda semuanya. Dan kita akan lebih dulu meminta pimpinan Roh Kudus untuk supaya mengurapi, memberikan hikmat kepada setiap kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan dirimu atas kami lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin.
Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan, akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi, dan segala kemuliaan yang dibangun manusia akan segera berlalu. Tetapi perkataanmu, firmanmu tidak mungkin akan berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, melakukannya, dan membagikannya. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan saat ini saya akan sharingkan terambil dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata begini, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Warga kerajaan, Tuhan menyatakan ini perumpamaan tentang kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga seperti ragi yang ditaruh di adonan dan mengamirkan seluruhnya. Apa maksudnya ini? Tuhan menginginkan kita seperti ragi yang mempengaruhi seluruh adonan. Anda harus tahu bahwa Tuhan menempatkan kita di planet bumi ini. Kita ini ada untuk mempengaruhi dunia ini. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Jangan pernah berdoa jadikan aku garam, jangan berdoa jadikan aku terang, karena kita sendiri adalah garam dan terang bagi dunia ini. Dan saya ingat ketika tahun 2000 awal, ya, waktu itu kami melepas album Sukacita Penuaian dari Lembah Pujian Denpasar, Bali. Waktu itu kami mengadakan konser. Salah satu lagu yang terkenal pada waktu itu adalah jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercelah. Setelah sekian lama lagu itu beredar, baru saya menyadari bahwa liriknya sebetulnya kurang tepat. Saya akhirnya merubah lirik lagu tersebut yang seharusnya seperti ini. Aku adalah bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Ya, aku adalah bait suci. Karena Alkitab berkata, tubuhmu bait Allah, Roh Kudus diam di dalammu. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, terang dunia. Oleh sebab itu, kita mau melihat perspektif kerajaan Allah dalam kebenaran firman Tuhan. Siapakah kita? Tuhan katakan, kita ini seumpama ragi. Ragi yang ditaruh harus mempengaruhi seluruh adonan. Ingat, pada kita ada kuasa Roh Kudus. Kuasa untuk mempengaruhi dunia ini. Pada kita ada hikmat Allah. Pada kita ada firman yang penuh dengan kuasa itu. Dan mari kita melihat bahwa tahun 2021 ini, walaupun pandemi masih tetap berlangsung, menurut para ahli vaksinasi harus diberikan di seluruh masyarakat. Dan baru bisa merata sampai akhir Desember tahun 2021. Jadi pandemi ini masih ada bersama kita, kurang lebih masih ada 1 tahun. Tapi bukan berarti pandemi berada, tetap ada kita duduk di rumah lalu kita tidak berbuat sesuatu. Ingat, sekalipun pandemi masih berlangsung, proses mempengaruhi dunia ini harus tetap kita jalankan. Mari kita lihat bagaimana karakteristik daripada ragi tersebut. Yang pertama, ragi tidak akan ada gunanya apabila tetap ada di dalam kotaknya. Kotak ragi boleh mewah, kotak ragi boleh bagus. Tapi kalau ragi tetap ada di dalam kotak, maka tidak akan ada gunanya. Tidak akan ada pengaruh yang bisa diberikan. Sebab itu saya mengajak warga kerajaan untuk mulai keluar dari kotak-kotak, misalnya apa? Gedung gereja kita, zona kenyamanan kita. Ini waktunya kita sekalipun tetap menjaga protokol kesehatan,
yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, maka kita harus tetap ingat bahwa misi untuk keluar menjadi berkat bagi banyak orang harus tetap berjalan. Seperti Tuhan katakan dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perhatikan baik-baik. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus harus tetap dijalankan sekalipun kita mengalami pandemi corona. Dan tetap ingat bahwa pandemi harus dirubah menjadi akademi. Proses pembelajaran supaya kita semakin dibentuk menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Karakter kita dibentuk menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Dan akibatnya kita akan lulus dari akademi menjadi serupa seperti Kristus. Dan kita mengalami yang disebut Corona Revival. Kebangunan besar akan Tuhan nyatakan. Dan inilah waktunya kita bergerak. Ya, warga kerajaan. Sebab saya percaya bahwa ini saatnya yang disebut dengan All Saints Movement. Gerakan semua orang kudus. Di mana bukan cuma mereka yang biasa ada di mimbar yang akan dipakai Tuhan. Anda semua, ya jemaat yang seringkali berkata, oh saya jemaat biasa. Saya harus katakan, jangan sekarang berkata jemaat biasa. Anda adalah imam-imam. Firman Tuhan mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Ingat, kita semua imamat rajani, royal priesthood. Imam gak boleh nganggur. Imam harus melakukan fungsinya dengan baik. Dan salah satu fungsi adalah kita pergi keluar beritakan Injil kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Kita harus berani keluar dari kota-kota kita. Keluar dari zona kenyamanan kita. Ya, tentunya tetap dengan protokol kesehatan. Gunakan sosial media untuk memberitakan Injil. Gunakan kelompok-kelompok kecil, cell group, pertemanan, apapun. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Apalagi di hari-hari ini banyak orang susah. Ya, ini waktunya kita melangkahkan kaki keluar untuk memberikan pertolongan, bantuan, memberikan pengaruh yang membawa pengaruh positif dan menolong banyak orang. Ya, jangan pernah tetap tinggal di dalam kotak. Ragi harus keluar, meninggalkan kotak-kotak kesamanannya, kotak-kotak kemasan sekalipun mewah kelihatannya. Tapi karakteristik yang berikutnya, kita akan melihat dalam gerakan All Saints Movement ini. Sebelum saya masuk kepada poin yang berikutnya, saya harus katakan bahwa 50 tahun terakhir dalam Efesus pasal 4 ayat ke-11, bagaimana Tuhan sebagai kepala gereja yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan juga yang terakhir guru-guru atau pengajar-pengajar. 50 tahun terakhir sejak tahun 1950, Tuhan pulihkan 5 jawatan di seluruh dunia. Yang pertama tahun 1950-an, waktu itu jawatan penginjilan. Ya, wow, penginjil-penginjil hebat dibangkitkan. T.L. Osborne. Tahun 50-an bahkan sudah pernah bisa KKR lapangan di daerah Mataram, Pulau Lombok. Anda bisa bayangkan, ya, itu tahun 50-an pada waktu itu. Dan kemudian Billy Graham dibangkitkan Tuhan, KKR lapangan di mana-mana seluruh dunia. Kurang lebih ada 1 miliar orang dijangkau lewat pelayanannya. Dan kemudian tahun 60-an Tuhan bangkitkan jawatan selanjutnya gembala-gembala. Wow, kenapa Tuhan bangkitkan jawatan penggembalaan? Karena menampung hasil tuaian daripada para penginjil tersebut. Dan kemudian digembalakan. Wow, Anda melihat Robert Schuller, salah satu tokoh yang sekarang gedung gerejanya terkenal, Christ, yang disebut dengan Crystal, ya, Crystal Cathedral yang ada di Los Angeles. Dan beberapa gembala-gembala yang lain dibangkitkan Tuhan. Tahun 60-an dan kemudian tahun 70-an Tuhan bangkitkan jawatan berikutnya adalah jawatan yang disebut jawatan
guru-guru, bagaimana pengajar-pengajar dibangkitkan Tuhan untuk menampung dan menyehatkan gereja-gereja dengan pengajaran yang tepat. Anda kenal beberapa nama-nama, Derek Prince salah satunya, dan buku-bukunya terkenal sampai hari ini. Pengajarannya begitu kuat tentang kebenaran firman Tuhan, mendewasakan gereja. Tahun 80-an Tuhan bangkitkan jawatannya selanjutnya, jawatan apa itu? Nabi-nabi, di mana nabi-nabi Tuhan, gerakan profetik, gerakan pujian penyembahan ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana gerakan pujian penyembahan lewat Surabaya Presenter yang dimotori oleh Bapak Pendeta Timotius Arifin. Juga kita melihat bagaimana Pak Niko dipakai Tuhan luar biasa dari kota Surabaya, terus bangkit kemudian gerakan yang lain di kota-kota yang lain, Jakarta Presenter, Denpasar Presenter, kota-kota yang lain di Jakarta Presenter yang kita tahu sekarang menjadi cikal bakal bagaimana gereja yang dipakai Tuhan hari-hari ini, JPCC, ya, itu dimulai dulunya dari akar yang disebut Jakarta Presenter. Dan kita lihat terus tahun 90-an jawatan yang berikutnya, rasul-rasul dibangkitkan oleh Tuhan. Tujuannya apa? Agar supaya tubuh Kristus dibangun bersatu, gereja Tuhan bersatu. Lalu penanaman gereja-gereja, wah begitu galaknya pada waktu itu. Beberapa gereja boleh menyebar ke berbagai provinsi, ke desa, bahkan ke mancanegara. Singkat kata 50 tahun terakhir itu Tuhan bangkitkan 5 jawatan agar supaya tahun 2000-an bahkan sampai sekarang 2021 Tuhan bangkitkan jawatan, akibat dari 5 jawatan itu Tuhan bangkitkan yang disebut All Saints Movement, ya, yaitu pelayanan di mana semua orang kudus, kegerakan daripada orang-orang kudus itu nyata sekarang, dan Andalah orang-orangnya. Sebab itu saatnya kita akan berkarya maksimal di masa pandemi ini sekalipun. Dan karakteristik yang kedua daripada ragi, kita bisa melihat ragi tersebut ini yang luar biasa. Looks weak, kelihatan lemah, kecil sekali, tetapi pengaruhnya haleluya. Saya mau katakan, jangan kita gentar walaupun mungkin dunia meremehkan kita. Orang lain melihat kita seperti tidak berdaya, kita minoritas, tapi minoritas bersama dengan Tuhan Yesus akan menjadi mayoritas karena kita punya Roh Kudus yang di dalam kita, roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita mengalahkan dunia ini. Oh saudaraku dikasih Tuhan, Yesus menjamin bahwa walaupun kita adalah domba-domba di tengah kawanan serigala, bahkan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling, hendak mengacaukan, hendak mengganggu kita, menyerang kita. Tapi jangan takut, ya, di mata dunia kelihatan lemah, tapi kita punya kebenaran firman Tuhan di pihak kita, Yesus di pihak kita, dan bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Sebab itu buang rasa mindermu, rasa tidak berdaya. Biarlah yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Yes. Mari kita melangkah lebih jauh, ya, melihat bagaimana karakteristik daripada ragi tersebut. Yang ketiga, ragi tidak pernah merasa terintimidasi dengan besarnya adonan. Adonan boleh besar, ragi begitu kecil sekali, tapi dia tidak terintimidasi. Karena dia tahu dia ada untuk mempengaruhi seluruh adonan. Adonan boleh besar, tapi dia tidak akan pernah terintimidasi. Jangan pernah biarkan diri saudara terintimidasi dengan kuasa-kuasa kegelapan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus datang memberikan hidup, supaya barang siapa memperolehnya akan memperoleh dalam segala kelimpahan. Luar biasa sekali firman Tuhan, bukan? Dan saudaraku, intimidasi itu adalah roh jahat. Jangan didengarkan, lawan dia, tolak dia, patahkan dengan kuasa firman Tuhan dan kuasa nama di atas segala nama.
Tuhan kita Yesus Kristus. Saya teringat ketika saya terpapar COVID-19 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta selama 16 hari. 21 Maret saya masuk, 22 Maret dan seterusnya. Tiap hari saya mendengar kabar bagaimana pendeta-pendeta rekan hamba-hamba Tuhan yang saya kenal meninggal dunia karena COVID-19 ini. Oh saudara, hati saya sedih karena beberapa mereka saya kenal. Tapi saya tahu tugas mereka sudah selesai. Dan mereka masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tetapi iblis memakai berita kematian rekan-rekan hamba-hamba Tuhan itu. Menanamkan di pikiran saya dengan intimidasi. Dia berkata, mati kamu, tidak ada harapan. Karena memang pada waktu itu saya sesak nafas, harus dibantu dengan bantuan alat nafas, oksigen dan penguapan. Lalu kemudian demam tinggi 39,1 derajat Celcius. Lalu saya batuk-batuk yang tidak berhenti. Lalu buang-buang air, hilang rasa di lidah. Bahkan saya tidak bisa tidur beberapa hari di rumah sakit. Dokter pun memberikan obat tidur pun saya tetap tidak bisa tidur. Betapa menyiksanya pengalaman terpapar COVID-19 dalam level kategori yang berat pada waktu itu. Karena seluruh paru-paru saya ketika di CT scan betul-betul terpapar, ada kabut putih ya yang mempengaruhinya. Dan hanya karena pertolongan Tuhan, oleh karena biru-biru Yesus Kristus, saya telah disembuhkan, dipulihkan sempurna 100%. Tapi pada waktu intimidasi datang, saya tolak intimidasi. Saya katakan kepada iblis seperti Kristus yang bisa mengalahkan godaan atau pencobaan iblis sampai 3 kali dengan perkataan firman. Saya menggunakan firman yang penuh kuasa itu. Saya berkata 1 Petrus 2 ayat 24b. Oleh bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Saya ucapkan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya perkatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kualami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga aku sanggup mengatasi semua pencobaan-pencobaan yang ada. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya memperkatakan firman, saya lawan intimidasi dan intimidasi itu pergi. Saya diberikan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saya, dan saya disembuhkan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Lawan segala bentuk intimidasi, sebab ragi tidak boleh terintimidasi oleh besarnya adonan. Saya mau mengatakan bahwa bukan berarti 2021 tidak akan ada tantangan. Tetap ada tantangan. Mungkin ada badai, mungkin ada pergumulan. Tapi bukankah firman Tuhan menjamin bahwa roh yang di dalam kita lebih besar. Firman itu menjadi jalan keluar yang menyertai kita melewati lembah kekelaman sekalipun. Akan ada kemenangan yang disediakan Tuhan. Bahkan pesta hidangan dari sang raja disediakan bagi anak-anaknya. Dan kita tahu kita akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kemenangan di pihak setiap kita. Karakteristik ragi yang selanjutnya. Kita melihat bagaimana ragi tersebut. Wow, yang saya sangat senang. Ragi ini bisa bekerja dengan kuat apabila mendapatkan tekanan dan mendapatkan panas. Dengan panas yang diberikan, tekanan yang ada, justru ragi tersebut menyatakan pengaruh lebih efektif lagi dan mengembangkan seluruh adonannya. Wow, saya katakan kepada kita dalam Filipi 1 ayat ke-21, kepada kita bukan cuma dikaruniakan percaya kepada Tuhan Yesus, kepada kita dikaruniakan pula menderita bagi Yesus. Mari kita mau tetap menyangkal diri pikul salib setiap hari. Mari kita mau mati bagi dosa-dosa kita. Alkitab menjelaskan bahwa kita ini ya sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kita ini tersembunyi bersama Yesus di dalam Allah. Sebab itu matikan segala yang daging dalam diri kita. Semua yang percabulan, semua yang perjinahan, semua pikiran-pikiran dosa, keinginan-keinginan dosa. Kita matikan saudaraku, karena kita sudah mati sebetulnya. Seperti lagu ini berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya, hidup kudus, hidup benar, menyenangkan Tuhan.
itu sungguh sangat memungkinkan. Karena ada anugerah yang disediakan, anugerah diberikan. Membuat kita menjadi taat, membuat kita bisa mampu untuk melakukan firman Tuhan. Lalu sebab itu, mari sekalipun ada tekanan, gak apa-apa. Kita tahu bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kalau seorang guru diizinkan menghadapi tekanan, guru agung kita, Tuhan Yesus, layaklah kita menderita bagi dia. Dan sungguh hal yang istimewa kalau Tuhan membuat kita menjadi sama seperti sang guru agung Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah tantangan pergumulan yang Anda hadapi, saya percaya Tuhan sanggup untuk menghentikan badai. Tuhan tinggal berkata, diam teduhlah. Pandemi yang ada ini bukan berarti Tuhan kecolongan. Ya, Tuhan berarti nggak tahu apa yang terjadi ini sampai di seluruh dunia. Lebih dari 216 negara sedang mengalami kesulitan seperti itu. Tapi saya beritahu, our God is the God of the purpose. Tuhan kita Tuhan yang bertujuan. Ya, anything bad can happen, but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi, tapi Tuhan tetap duduk di takhta. God still in control. Tuhan tetap dalam kendalinya. Tidak pernah kecolongan. Sebab itu percayalah saudaraku dikasih Tuhan. Badai boleh ada, tekanan, kesulitan. Membuat kita dimurnikan, membuat kita dikuduskan. Dan ketika saya ada di rumah sakit 16 hari terpapar COVID tersebut. Dan juga ditambah 14 hari isolasi mandiri di rumah dalam kesendirian. Roh Kudus banyak mengajari kepada saya. Salah satunya Tuhan mengajarkan tentang kekekalan kepada saya. Wow, saudaraku, bilangan berapapun dibagi dengan tak terhingga sama dengan 0. Tuhan mengajarkan pencapaian manusia yang dicapai dibanding dengan kekekalan yang akan datang. 0 semuanya. Sebab itu mari kita berpikir tentang kekekalan. Hidup dalam perspektif kekekalan. Mari kita minta anugerah Tuhan supaya kita maksimal bagi Dia. Dan kita berbuah lebat, tinggal tetap hidup senantiasa menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan takut tekanan. Justru itu akan membuat kita bisa melihat perspektif kemuliaan yang disediakan Tuhan. Bahkan penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang disediakan Tuhan di depan kita secara luar biasa. Sebab itu saya mau berkata, kuatkan teguhkan hatimu. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sebab sukacita daripada Tuhan itu kekuatan kita. Bahkan kalau hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur buat setiap kita. Sehingga kita bisa hidup sehat dan tetap kuat di tengah badai kehidupan apapun. Sebab kita tahu bersama Tuhan kita menghadapinya. Dan bersama Tuhan siapakah lawan kita. Berikutnya karakteristik daripada ragi ini, saudaraku dikasih Tuhan. Ragi itu justru membuat adonan mengembang. Membuat adonan berbau harum. Dan menimbulkan citra rasa yang nikmat. Keberadaan kita warga kerajaan seharusnya mempengaruhi hal-hal yang baik kepada orang lain. Sebab itu jadilah teladan. Mari kita memberikan keteladanan hidup. Hidup dalam kemurnian. Dan kita menjadi contoh bagi banyak orang. Karena kita menuruti takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan yang takluk. Saya baru pulang dari Amerika dan harus menjalani karantina 5 hari. Saudaraku, ada orang yang saya lihat ternyata bisa melanggar, lari dari kenyataan karantina. Tapi saya mau belajar untuk taat, mengikuti ketentuan pemerintah, tunduk kepada peraturan pemerintah. Karena tidak ada pemerintah di atas dunia ini yang tidak ditetapkan oleh Tuhan. Sebab itu saya bersama istri saya menyediakan 5 hari karantina sambil bulan madu dong. Sambil menikmati persekutuan intim dengan Tuhan. Dan sambil mengerjakan beberapa hal termasuk bisa mengajar dari dalam hotel yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Untuk apa? Agar supaya memberikan keteladanan. Sebenarnya bisa saja kenal dengan pejabat ini, pejabat itu, minta tolong untuk supaya tidak mengalaminya. Tapi kita tidak mau tempuh cara tersebut. Agar supaya memberikan keteladanan bagi orang lain untuk bisa tunduk kepada ketentuan pemerintah yang ada. Mari kita mau jadi teladan bagi banyak orang. Dan supaya menimbulkan cita rasa yang enak bagi adonan bisa mengembang. Dan kita menyatakan pengaruh kerajaan lebih luas lagi lewat hidup setiap kita. Wow, adonan tidak pernah mempengaruhi sebagian.
adonan itu dipengaruhi tidak sebagian, tapi ragi mempengaruhi seluruhnya, dipengaruhi seluruhnya. Dan yang luar biasa, yang terakhir yang saya bisa jelaskan adalah ragi itu bekerjanya secara perlahan-lahan, namun pasti pengaruhnya. Kita tidak perlu gembar-gembor kepada orang lain, ya, sampai harus foto sini dan nyatakan, tunjukkan karya kita, tidak perlu. Biarlah kita bergerak dengan perencanaan yang baik, memberi pengaruh yang orang lain pun nggak melihatnya, bergerak secara perlahan-lahan, tapi so pasti, so tentu, orang Manado bilang, kita menjadi pengaruh bagi banyak orang. Ya, memberi pun, kalau kita memberi dengan tangan kanan, tidak perlu tangan kiri mengetahui. Melakukan segala sesuatu, saudaraku, kita lakukan. Kelihatannya perlahan-lahan, tapi akhirnya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita dipercaya menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kita dipercaya menjadi alat Tuhan agar supaya kolonisasi kerajaan sorga itu, perluasan kerajaan sorga itu dapat terjadi secara nyata lewat kehidupan kita. Dan hidup kita menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Membawa keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Di marketplace saudara. Di tempat di mana 7 gunung saudara ditempatkan. A adalah art and entertainment. Di mana dunia seni dan hiburan. Saudara mungkin ada di situ. Jadi berkat, jadi ragi di sana. Mengkamirkan adonan di sana. B, dunia bisnis. Saudara menjadi berkat di dunia usaha di sana. Tunjukkan saudaraku tidak kompromi dengan dunia. Yang ketiga, church and mission. Di dalam dunia pelayanan gereja dan dunia misi, kita bergerak menjadi berkat di sana. D, developing of the poor. Pengembangan orang miskin. Bagaimana kita punya hati yang penuh belas kasihan. Menolong orang-orang dalam kesusahannya. Yang E, education. Dunia pendidikan. Kita pun bergerak di situ. Menyatakan kerajaan Allah di sana. Family, dunia keluarga. Bagaimana keluarga-keluarga dipulihkan, maka komunitas dipulihkan. Dan kemudian gereja akan dipulihkan, sebuah kota akan dipulihkan, bahkan sebuah bangsa akan dipulihkan dan disehatkan. Lalu yang G adalah government. Dalam dunia pemerintahan, dunia perpolitikan. Dimanapun Tuhan tempatkan Anda, ingat, Anda adalah ragi yang harus mempengaruhi seluruh adonan itu. Dan gak usah gerusa-gerusu. Karena ragi bekerja secara perlahan-lahan. Namun pasti pengaruh kerajaan Allah akan dinyatakan di sana. Datanglah segera Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan Tuhan. Jadi kehendak Tuhan atas hidup kita, hidup Anda semuanya. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Firman-Mu telah disampaikan. Meteraikan dalam hati setiap kami oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Semua kami oleh anugerah-Mu dimampukan untuk menjadi ragi yang mempengaruhi seluruh adonan dimanapun Kau tempatkan kami berada Tuhan. Terima kasih bila Kau dapati hidup kami berbuah maksimal bagi kepentingan kerajaan-Mu dan menyenangkan Engkau di seluruh hidup kami dan setiap waktu kami yang ada. Kekuatan-Mu menolong kami menghadapi badai kehidupan, kesulitan apapun. Bersama Yesus kami lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami tertawa memandang 2021 dan masa depan kami gilang-gilang bersama-Mu. Kami boleh berkata 2021. Kami tertawa memandang hari esok. Sebab Tuhan di pihak kami. Siapakah lawan kami? Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman Tuhan ini, ya dan amin. Kami percaya firman-Mu membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Roti dan anggur ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua gereja-Mu, jemaat-Mu dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama,
Aku, egoku, sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan atas kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah yang menembus dosa kita semua. Darah yang sudah membuat kita sembuh, bebas dari sakit penyakit. Amin. Mari minum dengan ucapan syukur, percaya sakit kita sembuh. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih oleh anugerah Tuhan. Hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, dan kami masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Semakin punya karakter seperti Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Kami katakan Shalom Indonesia. Diberkatilah engkau menjadi bangsa yang bebas dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua kami disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam nama Yesus supaya penyebaran COVID-19 diputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Kami percaya Balikpapan juga akan segera bebas dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Penyebarannya diputus. Bahkan yang sedang dirawat di rumah sakit karena terkonfirmasi positif Tuhan COVID-19 segera disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang juga terkonfirmasi positif COVID-19 Tuhan. Mari Bapak, jamah mereka sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mereka pasti sembuh, mereka dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami berdoa juga untuk para pemimpin kami. Mulai dari Pak Presiden Jokowi, Pak Maruf Amin, para menteri Tuhan. Dan juga para gubernur, para wali kota, bupati, camat Tuhan. Kami berdoa supaya mereka bisa bekerja dengan hikmat dari Tuhan. Dan mereka bisa bersama-sama bersinergi, menuntaskan semua tanggung jawab yang sudah ada pada mereka Tuhan. Sehingga Indonesia dari Sabang sampai Merauke bebas dari COVID-19, ekonominya dipulihkan, warganya sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami Rock Balikpapan. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu melimpah-limpah atas gereja kami. Berdoa juga untuk para pemimpin gereja ini, Pak Herol sebagai gembala bersama keluarganya dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para gembala KM, para diaken, Tuhan, kami semua, seluruh jemaat-Mu Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami mau terapkan protokol kesehatan. Kami jaga benar-benar hidup kami. Kami mau bertanggung jawab untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau supaya hidup kami sehat, keluarga kami sehat, orang-orang di sekitar kami juga sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau supaya kami disiplin protokol kesehatan. Sehingga COVID-19 jauh dari kami dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih oleh anugerah Tuhan kami sehat sampai hari ini.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan secara online. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali Bapak Ibu, mari kita dukung keluarga rohani kita yang terdampak langsung maupun tidak langsung pandemi COVID-19. Sangat-sangat terbukti bahwa itu sangat menolong, membantu keluarga rohani kita yang terdampak COVID-19. Jadi QR Code peduli keluarga rohani selalu ditampilkan selama ibadah online. Ayo, sama-sama kita dukung program ini karena sangat menolong mereka yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung pandemi COVID-19. Oke, kita akan memberikan persembahan secara online. Mari kita angkat handphone kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih. Sekarang kami akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang ada di layar TV kami. Kami percaya bahwa persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur supaya kerajaan-Mu diperluas. Dan kami memberi dengan cinta. Kami memberi karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sekarang gereja Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari surga. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan aminkan dengan antusias kalau sudah percaya berkat ini datang untuk saudara. Sebab kehendak Tuhan, engkau semakin naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Saya percaya dan yakin bahwa kita semua, mulut kita semua sudah diurapi Tuhan. Mari sama-sama 3 kali kita ucapkan dengan iman. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami tumpang tangan istri dan anak-anakmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya ingatkan, tetap disiplin protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.